Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih masalah yang sangat umum terjadi, yaitu masalah jerawat. Nah, akan tetapi untuk penyebabnya masih jarang diketahui ya, jerawat itu muncul karena faktor dari apa atau penyebabnya itu apa. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang penyebab-penyebab dari jerawat tersebut dan juga cara menanganinya. Nah, salah satu penyebab munculnya jerawat itu karena faktor dari makanan. Nah, meskipun makanan itu kebutuhan kita sehari-hari, tetapi makanan juga bisa menyebabkan jerawat itu muncul. Nah, oleh karena itu kita akan bahas juga nih makanan-makanan apa saja yang bisa memicu munculnya jerawat, serta nanti kita akan membahas juga nih tentang mitos dan fakta mengenai jerawat itu sendiri. Jadi simak terus ya. Siapa sih yang tak kenal dengan jerawat? Nah, jerawat merupakan masalah kesehatan kronis yang bisa terjadi pada siapapun nih. Namun, 85% korbannya ada di usia remaja, bisa pada perempuan ataupun laki-laki juga. Secara umum, penyebab jerawat disebabkan karena adanya produksi kelenjar minyak kulit yang berlebih, hiperkeratinisasi, respon imun, dan bisa juga karena pertumbuhan dari bakteri. Nah, jerawat terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan juga sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit. Gangguan kulit ini dapat terjadi di bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak, yaitu seperti di wajah, leher, dada, dan juga punggung. Nah, benjolan inilah yang disebut dengan jerawat. Nah, oleh karena itu, lokasi jerawat jadi sinyal gejala kesehatan nih. Dan ternyata tempat-tempat munculnya jerawat itu ada faktornya juga loh. Jerawat di hidung muncul karena pencernaan kita yang tidak lancar. Selain itu, apabila jerawat muncul di pelipis, maka menjadi tanda terlalu banyak mengkonsumsi makanan proses seperti sosis atau bakso. Nah, kemudian apabila jerawat muncul di pipi, nah, stres menjadi faktor yang paling sering terjadi ya. Kemudian apabila jerawat ada di kening, penyebabnya yaitu terlalu sering begadang hingga buat banyak racun menumpuk pada liver. Nah, oleh karena itu apabila kita sering begadang atau tidur terlalu malam, biasanya akan muncul jerawat-jerawat itu pada kening kita. Sedangkan jerawat di dagu muncul paling sering saat menjelang menstruasi atau saat hormon diproduksi berlebihan. Nah, ini kebanyakan pada perempuan ya atau wanita pada saat menjelang menstruasi itu tanda-tandanya adalah jerawat muncul pada dagu. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih penyebab-penyebab jerawat tersebut ya. Nah, fakta tentang jerawat yang dianggap mitos yaitu yang pertama, tidak perlu mencuci muka dengan sering atau kerap. Nah, yang kedua yaitu makanan penyebab jerawat. Kemudian, jangan memecat jerawat. Yang terakhir adalah stres menyebabkan jerawat. Nah, itu merupakan fakta tentang jerawat, tetapi kebanyakan orang itu menganggapnya bahwa itu mitos. Nah, kita akan membandingkan nih antara mitos dan fakta tentang jerawat. Mitosnya adalah jerawat hanya akan ada ketika kita remaja. Padahal faktanya adalah semua kalangan usia bisa mengalaminya. Yang kedua adalah jerawat dipicu oleh kotoran. Jadi rajin-rajin ya bersihkan wajah. Nah, faktanya yaitu terlalu sering mencuci wajah justru menyebabkan iritasi dan produksi minyak di wajah itu semakin tinggi.
Dan yang terakhir yaitu tanning, dengan sinar matahari membantu membersihkan wajah. Padahal faktanya, sinar matahari bisa membuat kondisi jerawat malah semakin meradang. Dan jangan lupa bahwa sinar matahari itu meskipun mengandung vitamin D yang diperlukan oleh tubuh kita, tetapi apabila terkena sinar matahari secara langsung tanpa menggunakan sunscreen akan membuat wajah menjadi lebih gelap ya. Nah, nanti kita akan membahas nih makanan penyebab jerawat yang sering dikonsumsi. Kira-kira apa saja sih? Kok bisa ya dari makanan itu bisa muncul jerawat? Nah, oleh karena itu kita harus menghindari nih berarti makanan-makanan yang bisa menyebabkan munculnya jerawat-jerawat pada wajah kita atau punggung kita. Nah, kita akan bahas nih satu persatu ya nanti. Yang pertama adalah makanan-makanan yang berminyak atau mengandung minyak yang berlebih, kemudian gula, gluten atau tepung, roti, pasta, dan juga mie. Nah, kemudian ini nih, minuman yang bersoda. Padahal enak sekali apabila minum minuman yang bersoda. Nah, yang terakhir adalah dairy dan turunannya seperti keju ataupun susu. Maksudnya yang berasal dari susu nih. Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Mengkonsumsi makanan cepat saji. Makanan cepat saji seperti burger, nugget, hotdog, kentang goreng, soda merupakan makanan yang mengandung tinggi kalori, tinggi lemak, dan juga tinggi karbohidrat yang menurut penelitian dapat meningkatkan resiko jerawat sebesar 17%. Nah, ini cukup besar loh ya, 17% itu. Hal ini disebabkan oleh makanan cepat saji dapat mempengaruhi ekspresi gen yang mengubah kadar hormon kita. Nah, oleh karena itu apabila terlalu sering makan makanan cepat saji, kemungkinan besar untuk munculnya jerawat itu akan lebih besar juga. Karena di sini sudah dituliskan sebesar 17% ya. Oleh karena itu, lebih baiknya atau disarankannya itu mengurangi konsumsi yang makanan cepat saji dan minuman bersoda juga. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan. Makanan kaya gula dan karbohidrat olahan memiliki pengaruh negatif, yaitu dapat meningkatkan kadar gula dalam darah dan juga insulin. Kadar gula dalam darah yang tidak seimbang bisa memicu munculnya jerawat. Selain itu, insulin membuat hormon androgen lebih aktif dan meningkatkan faktor pertumbuhan juga loh. Hal ini berkontribusi pada perkembangan jerawat karena membuat sel-sel kulit kita tumbuh lebih cepat dan dengan meningkatkan produksi sebum pemicu jerawat. Nah, jadi kita bisa melihat nih, kira-kira apa sih yang makanan tidak memicu timbulnya jerawat, karena tentu saja apabila jerawat muncul akan mengganggu penampilan kita. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung susu. Nah, oleh karena itu kita harus menurunkan juga nih untuk mengkonsumsi susu dalam setiap harinya. Sebuah penelitian membuktikan produk susu bisa memicu jerawat 4 kali lebih banyak. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa bisa memicu jerawat 4 kali lebih banyak. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan susu dapat meningkatkan kadar insulin yang bisa memicu perkembangan jerawat. Nah, oleh karena itu meskipun susu itu baik untuk pertumbuhan kita, tetapi konsumsinya bisa ditakar ya, dan tidak boleh terlalu banyak juga. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat nih makanan yang boleh atau bisa menghilangkan jerawat dengan cepat. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang makanan-makanan yang bisa memicu jerawat. Nah, ini yang bisa menghilangkan yaitu avocado, beras perang, bawang putih, brokoli, yogurt, dan juga lobak merah. Jadi apabila sudah
mengalami jerawat itu muncul, bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menghilangkan jerawat ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas nih tentang jenis-jenis atau macam-macam dari jerawat. Karena jerawat itu tidak hanya satu jenis saja. Nah, di sini bisa kita hitung nih, ada 7 macam jenis atau macam dari jerawat tersebut. Kita akan bahas satu persatu ya, dari whitehead sampai ke hormonal sampai terakhir. Nah, jangan lupa simak videonya terus. Jenis yang pertama yaitu whitehead. Jerawat jenis ini terjadi ketika lapisan tipis kulit menutupi pori-pori sehingga sel kulit mati atau kotoran bisa menciptakan gumpalan bulat putih pada kulit kita. Jerawat jenis ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun yang paling umum disebabkan oleh minyak, sel kulit mati, dan juga perubahan hormonal. Nah, jangan pernah mencoba menyingkirkan jerawat ini dengan memencetnya ya, karena itu akan menyebarkan bakteri penyebab jerawat dan menimbulkan jaringan parut. Cara terbaik untuk mengatasi whitehead adalah menjaga area di sekitarnya bebas dari bakteri dan juga sel kulit mati. Rata-rata whitehead secara alami hilang dalam waktu sekitar 1 minggu. Jenis yang kedua adalah blackhead. Sebenarnya sama antara whitehead dan blackhead, dengan disebabkannya oleh pori-pori tersumbat dan produksi minyak berlebih sehingga bisa menyebabkan munculnya whitehead atau blackhead tersebut. Akan tetapi kenapa blackhead itu berwarna gelap? Nah, karena pori-pori tertutup lapisan kulit sehingga menimbulkan komedo yang dibiarkan terbuka dan terkena udara sehingga akan menyebabkan warnanya itu menjadi sedikit gelap kecoklatan atau bahkan menyerupai hitam ya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa melakukan ekstraksi demi menghilangkan komedo yang menyumbat pori-pori tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah jerawat jenis papul atau papula. Papula biasanya muncul dalam bentuk benjolan kecil berwarna merah pada kulit. Benjolan ini biasanya berkelompok dan bisa sangat menyakitkan. Nah, untungnya papula bisa diobati dengan obat-obatan seperti antibiotik atau perawatan topikal seperti tretinoin. Retinol juga bisa dipakai untuk mengatasi papula. Nah, jadi papula itu gambarannya seperti ini ya, yang kelihatannya itu bergerombol jerawatnya dan nanahnya atau kotoran dalam jerawat itu tidak begitu muncul atau tidak begitu kelihatan. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis pustula atau pustul. Nah, pustula ini adalah benjolan yang berisi cairan atau nanah pada kulit yang merupakan hasil dari infeksi bakteri di pori-pori kulit kita. Nah, tingkat keparahan jerawat pustula sangat bervariasi nih. Variasi tersebut tergantung pada berapa banyak dan seberapa cepat jerawat itu terbentuk. Pustula yang berukuran lebih kecil akan berkurang secara alami dan dapat diobati dengan produk yang mengandung asam salisilat. Nah, sedangkan untuk ukuran yang besar bisa diobati dengan obat-obat tertentu ya, untuk pencegahan jerawat itu semakin banyak. Nah, kemudian jerawat yang selanjutnya nih yaitu jerawat kistik. Jerawat ini biasanya terjadi jauh di bawah permukaan kulit dan tentunya sangat menyakitkan. Jerawat jenis ini terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh minyak dan sel-sel kulit mati. Tetapi infeksi itu masuk lebih dalam ke kulit kita sehingga bisa menghasilkan benjolan merah yang lebih besar dan terisi oleh cairan.
Jerawat kistik biasanya hasil dari perubahan hormon. Inilah yang menjadi faktor jerawat jenis ini kerap terjadi pada remaja, meskipun dapat terjadi pada orang-orang di segala usia juga. Nah, untuk mengatasinya lebih baik berkonsultasi pada dokter untuk menemukan pengobatan yang sesuai. Nah, oleh karena itu bisa konsultasi dengan dokter ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, jenisnya adalah jerawat nodul. Seperti jerawat kistik, nodul adalah bentuk lain dari jerawat yang membutuhkan bantuan dokter kulit. Jerawat nodular atau nodul bisa bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan jika tidak ada perawatan yang tepat. Tidak seperti jerawat kistik. Jerawat ini memiliki warna yang mungkin sama dengan kulit atau berubah menjadi merah saat mengalami peradangan. Untuk pengobatan bisa menggunakan antibiotik dan perawatan topikal yang diresepkan oleh dokter kulit ya. Dan yang terakhir adalah jerawat hormonal. Jerawat hormonal ini muncul karena kelebihan minyak yang dihasilkan hormon, menyebabkan penumpukan sehingga pori-pori menjadi tersumbat sampai munculnya jerawat. Nah, pil kontrasepsi yang biasa dikonsumsi wanita juga bisa menimbulkan jerawat loh. Oleh karena itu, pil kontrasepsi yang bisa kita gunakan harus dipilih dahulu nih kadar hormonnya, sehingga bisa mampu membersihkan kulit dan tidak menimbulkan jerawat. Nah, kita juga bisa melakukan perawatan hormonal yang dapat digunakan untuk membasmi jerawat kita untuk agar tidak lebih parah. Nah, oleh karena itu untuk penyembuhannya kita juga bisa nih menggunakan